Bab 2626. Gegabah. Pembunuhan instan. Harus dikatakan bahwa lelaki tua itu benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh instan oleh seseorang. Pada saat itu, semua kekuatan usianya tampak hancur dan menghilang seketika seperti salju yang bertemu dengan minyak mendidih. Justru karena inilah dia dipenggal tanpa sempat bereaksi. Karena dia tidak menyangka kekuatan usianya begitu rapuh di depan orang ini. Meremehkan. Hati lelaki tua itu bisa dikatakan sangat ngeri saat ini. Siapa pemuda di depannya ini? Kenapa kekuatannya begitu menakutkan? Di sisi lain, kedua master dewa usia itu juga benar-benar tercengang. Mereka juga tidak menyangka ada pembunuhan instan master dewa usia seperti ini. Ini keterlaluan. Keduanya telah berniat mundur dalam hati mereka saat ini. Di depan Mileye, lelaki tua itu memandangnya dengan tidak percaya. Kamu alam reinkarnasi. Mileye menggelengkan kepalanya. Jangan gunakan tingkatan alam untuk mengukurku, itu menghinaku. Aku tidak mempraktikkan tingkatan alam, terima kasih. Setelah berbicara, dia mengambil pedang dan menebas. Jelek. Jiwa lelaki tua itu langsung terhapus. Mileye menoleh untuk melihat kedua dewa usia yang tersisa. Dengan ekspresi tenang, aku tidak akan bunuh kalian. Kembali dan kirim pesan ke ketua klan kalian, dan katakan bahwa tidak perlu mengirim siapapun. Kami akan mengambil berinisiatif untuk segera mendatangi kalian. Kedua master dewa usia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Mereka berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Kalau berbicara kasar saat ini, bukankah cari mati? Setelah kedua master alam usia pergi, Juan tiba-tiba berkata, Saudara Ye, apakah kita akan pergi ke klan siluman surgawi sekarang? Mileye memutar matanya ke arah Juan. Apakah tidak cukup menderita sebelumnya? Kalau pergi sekarang, apakah minta dihajar? Meski sudah bisa melakukan pembunuhan instan master dewa usia, masalahnya klan siluman surgawi punya super master di atas dewa usia. Sekarang mereka pergi bersama, mereka tidak hanya akan diintimidasi oleh yang kuat, tapi mereka juga akan dikeroyok dan kepala mereka akan dipenggal. Mereka tidak dapat melakukan hal bodoh seperti itu. Mereka harus tumbuh dengan ekstrim. Juan tertegun, lalu berkata, kalau begitu kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan segera pergi cari mereka. Mileye berkata dengan lembut, aku membodohi mereka. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Juan berkata, ceroboh. Mileye langsung membawa Juan dan yang lainnya ke sungai panjang usia. Tujuannya adalah membiarkan Juan dan yang lainnya mencapai dewa usia. Dengan bantuan tetua Jun dan lainnya, Juan dan lainnya hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mencapai dewa usia. Adapun sumber daya pelatihan, itu sudah cukup untuk saat ini. Saat Juan dan yang lainnya sedang berlatih, Mileye membawa Tiefo ke paviliun Xianbao. Melihat Mileye, lelaki tua bertopeng itu tersenyum tipis. Tuan muda Ye. Mileye melirik lelaki tua bertopeng itu, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak terbiasa dengan sikapmu yang begitu sopan padaku sekarang. Bagaimana kalau kamu bersikap lebih dingin padaku? Pria tua bertopeng itu sedikit malu. Mileye tersenyum dan langsung ke intinya, aku datang ke sini untuk membeli sesuatu dari paviliun Xianbao. Pria tua bertopeng itu buru-buru berkata, benda apa? Mileye berpikir sejenak, lalu mengeluarkan daftar dan menyerahkannya kepada lelaki tua bertopeng itu. Lelaki tua bertopeng itu melihatnya, dan segera, alisnya mengerutkan kening. Mileye bertanya, ada apa? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda Ye, benda yang kamu butuhkan ini sangat berharga, harganya
Mileye tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang uangnya, bawa saja barang-barangnya dan beri aku diskon. Orang tua itu tersenyum dan berkata, oke, Tuan Muda Ye tunggu sebentar. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tiefo memandangi Mileye, dia ragu-ragu, lalu bertanya, apakah kamu membeli daging? Ekspresi Mileye membeku. Beli daging. Mileye benar-benar terdiam. Orang ini benar-benar pecinta kuliner. Mileye memandangi Tiefo dan berkata dengan serius, kamu sudah tahu latar belakangmu. Benar. Tiefo mengangguk. Mileye berkata dengan lembut, kamu masih memiliki seorang ibu di klan siluman surgawi, dan dia mungkin tidak berada dalam situasi yang baik sekarang. Klan siluman surgawi tidak akan melepaskanmu. Dalam hal ini, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat, tahu? Tiefo mengangguk. Mileye tersenyum sedikit, kami pasti akan membantu kamu untuk beberapa hal yang bisa kami bantu, karena kamu adalah saudara kami, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus kamu lakukan sendiri. Aku telah menjadi generasi kedua selama ini, dan aku telah menyadari sesuatu, yaitu keren untuk membunuh musuh dengan tangan sendiri. Saat melihat aku barusan membunuh instan dewa usia, bukankah itu keren? Tiefo mengangguk jujur. Mileye tertawa, apakah kamu ingin menjadi sekuat itu juga? Tiefo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mau. Makan daging untuk pertumbuhan, aku akan menjadi kuat. Mileye tersenyum dan berkata, itu sebelumnya. Sekarang kamu mengikuti aku, jadi aku akan menunjukkan kepada kamu apa itu kemampuan uang. Tiefo. Setelah beberapa saat, lelaki tua bertopeng itu muncul di depan Mileye dan Tiefo. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mileye. Di dalam cincin penyimpanan itu ada semua harta yang dibutuhkan Mileye. Mileye tertawa, berapa nadi alam semesta? Pria tua bertopeng itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, awalnya, seharga 1,2 juta nadi, tapi Tuan Muda Ye adalah super VIP Pavilion Xianbao, yang dapat menikmati diskon. Setelah diskon, harganya 800.000 nadi. 800.000. Mileye tidak terlalu banyak bicara omong kosong, dengan jari kelingking, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan lelaki tua bertopeng itu. Orang tua bertopeng itu menyimpannya bahkan tanpa meliriknya. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak takut aku membayar kurang? Topeng tua itu sedikit tersenyum, karakter Tuan Muda Ye, aku bisa mempercayainya. Mileye tertawa, dia ternyata juga sudah punya kepribadian baik. Tanpa banyak bicara, dia berbalik dan pergi bersama Tiefo. Mileye membawa Tiefo ke langit berbintang. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia menunjuknya, dan gulungan itu tenggelam tepat di antara alis Tiefo. Bang! Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung membanjiri pikiran Tiefo. Ini adalah teknik pelatihan yang diserahkan kepada Tiefo ketika Nancy Dongli dan yang lainnya pergi sebelumnya, dengan spesialisasi latihan tubuh fisik, yang merupakan metode tertinggi untuk melatih tubuh fisik di klan Yang. Kecuali Mileye, Nancy Dongli memberi Juan dan yang lainnya teknik inti, sedangkan Tiefo spesialis melatih tubuh fisik. Adapun metode kultivasi Tiefo, tidak tahu apakah itu kuat atau tidak, tapi sangat menakutkan dalam menghabiskan uang. Harta surga dan bumi yang dia beli untuk Tiefo barusan hanya untuk tahap pertama, tapi butuh 3 tahap untuk menyelesaikan kultivasi, dan 2 tahap terakhir membutuhkan harta jenius dan bumi yang semakin berharga. Tanpa uang, tidak bisa berlatih. Mileye menghela nafas sedikit. Dia tidak menyangka bahwa di tahap akhir latihan, uang akan menjadi lebih penting. Tidak ada uang,
tidak peduli seberapa hebat bakatnya, itu hanya sia-sia. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Quincy. Sebenarnya, tiba-tiba dia menemukan masalah yang sangat menakutkan. Kalau ketiga pedang itu tidak keluar, Quincy ini mungkin memiliki kekuatan untuk menguasai semua alam semesta. Wanita ini benar-benar terlalu kaya. Kalau ayahnya tidak beraksi, klan yang mungkin tidak lebih kuat dari Quincy. Lagi pula, dia tahu bahwa Quincy memiliki armada super yang sangat besar. Selain itu, Quincy memiliki 3 kartu truf super, dan armada ini hanyalah salah satunya. Ada 2 kartu hall lagi yang menakutkan. Siapa yang tahu apa kartunya? Mileye menghela nafas dalam hatinya, siapapun yang menikah dengan Quincy hidup mengandalkan istri sampai tua. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Tiefo tiba-tiba membuka matanya, dan dia memandang Mileye, mengerti. Mileye berkedip, mengerti. Tiefo mengangguk. Mileye terdiam. Dia menemukan bahwa latihan Tiefo ini seperti bermain. Dalam hal bakat, di antara mereka, Tiefo adalah yang terbaik, tidak ada tandingannya. Pikirannya sederhana, jadi kultivasinya mudah. Apakah pikiran dia terlalu rumit? Tanpa banyak berpikir, Mileye mengeluarkan semua bahan alami dan harta duniawi yang dia beli sebelumnya, dan berkata, makan sekuatnya. Tiefo tidak menunjukkan kesopanan, hanya mengambilnya dan menggerogotinya. Mileye mengeluarkan tumpukan meridian bawaan lainnya dan meletakkannya di sebelah Tiefo, memungkinkan dia untuk menyerapnya tanpa batas. Perlahan-lahan, aura Tiefo tiba-tiba mulai berubah, dan auranya menjadi semakin kuat. Mileye melirik Tiefo, lalu menyingkir. Dia harus menjaga Tiefo. Lagi pula, klan siluman surgawi sewaktu-waktu bisa mengganggu Tiefo. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia mengaktifkan token Ling Xuantian, dan segera, lelaki tua bertopeng itu muncul di depannya, dan lelaki tua bertopeng itu memberi hormat sedikit. Apa Tuan Muda Ye ada perintah? Mileye berkata, aku dapat berbagi informasi tentang Paviliun Xianbao, bukan? Pria tua bertopeng itu mengangguk, tentu saja. Mileye sedikit mengangguk, mulai sekarang, aku perlu mengetahui semua gerakan klan siluman surgawi. Pria tua bertopeng itu ragu-ragu, lalu berkata, ini. Mileye tersenyum dan berkata, sulit. Laki-laki tua bertopeng itu tersenyum getir, tidak, aku tidak memiliki wewenang ini bukan penolakan, itu karena beberapa intelijen kelas atas tidak mendengarkanku, mereka hanya mendengarkan ketua paviliun. Tapi Tuan Muda Ye jangan khawatir, aku akan melapor ke ketua paviliun sekarang, biarkan ketua paviliun yang memerintahkan. Mileye mengangguk, oke. Pria tua bertopeng itu memberi sedikit hormat, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Mileye menerima pesan dari lelaki tua bertopeng itu. Quincy telah mengizinkannya, dan sekarang, dia dapat menikmati semua informasi dari seluruh paviliun Xianbao. Dia dapat mengetahui tindakan apapun dari klan siluman surgawi dengan cepat. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, aura Tiefo menjadi semakin kuat, dan langit berbintang di sekitarnya secara bertahap mendidih. Mileye telah berdiri. Tidak hanya aura Tiefo yang berangsur-angsur semakin kuat, aura Juan juga semakin kuat di sungai panjang usia, dan ada kecenderungan untuk menerobos. Dalam keadaan normal, betapapun mengerikannya mereka bertiga, mustahil bagi mereka bertiga untuk mencapai dewa usia dalam waktu sesingkat itu, tapi dengan bantuan klan yang itu akan sangat berbeda. Setelah beberapa hari, di langit berbintang, Tiefo tiba-tiba membuka matanya dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Bang!
Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, langit berbintang dalam radius beberapa juta kaki langsung musnah, bahkan sungai panjang usia pun langsung musnah. Di sisi lain, Mileye memandangi Tiefo di depannya, dan merasa sedikit kaget. Kekuatan pukulan Tiefo berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pukulan ini, bahkan Master Dewa Usia pun mungkin tidak bisa menangkisnya. Tiefo menghampiri Mileye, selesai. Makan daging. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Mileye terdiam. Dia sekarang sangat curiga bahwa alasan orang ini berkultivasi begitu cepat adalah karena dia ingin makan daging. Bersambung.